Yo, shit, I think I changed. Things don't feel the same. I don't play no games. Since I got this ring, it's been so hard to love again. Oke, sebelum kami praktek mengajar, perkenalkan nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri dengan nama Reni Dwi Octavia dengan NIM 2180090. Dan saya Yusri Hatiningsi dengan NIM 218000136. Saya Thomas Alfa Andri Prasetya dengan NIM 218000255. Saya Nurhaliza dengan NIM 218000186. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Oke, terlihat semangat-semangat ya hari ini. Oke, sebelum memasuki pembelajaran kali ini, Ibu mau tanya siapa yang di sini hari ini tidak masuk kelas? Gak ada ya? Oke, baik. Selanjutnya, mari kita berdoa dulu sebelum kita mulai pembelajaran. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu mau mengajak kalian untuk melakukan ice breaking agar kalian semangat untuk mempelajari materi kita kali ini. Oke, nanti semua ikutin Ibu ya. Kalau Ibu bilang tepuk semangat, kalian jawabnya semangat. Udah paham semua? Oke, dalam hitungan ketiga, Ibu mulai. Tepuk semangat. Semangat. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini itu siswa mampu menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan dengan tepat. Ada yang masih ingat materi kita minggu lalu yang sudah kita bahas kemarin? Ya, betul sekali. Kemarin kita telah mempelajari konsep dari bilangan cacat. Bilangan cacat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat dan diawali dengan 0. Bilangan negatif tidak termasuk ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai materi tentang bilangan cacat. Bilangan cacat sendiri memiliki pengertian himpunan bilangan di mana di dalamnya terdiri dari bilangan bulat yang dimulai dari 0 dan bukan merupakan bilangan negatif. Lebih jelasnya, bilangan yang satu ini merupakan bilangan bulat positif. Bilangan cacat dimulai dari angka 0 sampai tak terhingga. Artinya bilangan ini terbentuk dari himpunan bilangan asli dengan menambahkan 0 di depannya. Contoh dari bilangan cacat adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan seterusnya. Oke, agar kalian lebih memahami lagi dan tidak tegang, mari kita bernyanyi bersama-sama dengan lagu bilangan cacat. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Itulah semua bilangan cacat. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Itulah semua bilangan cacat. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari materi operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Sebelumnya udah ada yang tahu belum kayak operasi penjumlahan itu bagaimana, operasi pengurangan itu bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan gimana? Jadi untuk operasi hitung penjumlahan itu ada dua benda yang dijumlahkan atau beberapa benda dan satu benda. Contohnya, saya punya satu gunting dan ibu punya 2 botol.
Ya, jadi satu gunting ditambah 2 botol jadinya berapa? Coba kita hitung sama-sama. Kalau semisal satu gunting dan 2 botol digabungkan, 1, 2, 3. Jadi totalnya ada 3. Oke, selanjutnya ada pengurangan. Pada operasi pengurangan tidak memiliki sifat komutatif dan asosiatif. Operasi pengurangan merupakan kebalikan dari operasi penjumlahan. Pengurangan sesama bilangan akan menghasilkan bilangan yang sama. Nah, misalnya nih, di sini ibu punya 2 botol. Nah, 2 botol ini ibu kasih 1 sama Bu Ayu. Nah, jadi berapa sisa botol yang ibu pegang ini? Iya, betul, 1. Jadi begitu cara kita mengurangi suatu bilangan. Selanjutnya kita akan mempelajari lebih dalam lagi mengenai materi operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan. Selanjutnya ini kita akan mengerjakan soal atau berlatih mengenai penjumlahan dan pengurangan dengan media ini. Media ini bernama Smart Help. Jadi di media ini adalah media yang berfungsi untuk membantu dalam menyelesaikan soal. Jadi di media ini terdapat 2 tangan. Jadi ini nanti sebagai alat bantu dalam menghitung. Dan di bawahnya ini adalah sebagai tempat untuk mengerjakan soal. Di sini terdapat simbol penjumlahan dan pengurangan, dan di bawahnya terdapat angka 1 sampai 20. Oke, selanjutnya langsung aja kita berlatih soal. Di sini ibu memiliki contoh soal 3 ditambah 2. Untuk lebih jelasnya, mari kita terapkan langsung di media pembelajaran ini. Nah, untuk penyelesaian soal pertama tadi, mari kita aplikasikan melalui media pembelajaran di sini. Tadi ibu mempunyai soal 3 ditambah 2. Untuk bilangannya kita ambil angka 3, kita letakkan di sini. Untuk angka 2-nya kita letakkan di sini. Nah, untuk penerapan di jarinya, kita ambil angka 3, berarti kita buka jari sebanyak 3. 1, 2, 3. Nah, untuk yang kedua, berarti kita buka jarinya sebanyak 2 jari. 1, 2. Nah, untuk jawabannya, mari kita hitung jumlah kedua jari di sini. Mari kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dan jawabannya adalah 5. Oke, paham sampai di sini? Nah, tadi kan sudah dikasih soal nih. Nah, sekarang ibu ada soal lagi. Soalnya ibu, 5 ditambah 7 berapa? Ayo kita kerjain pakai media ini. Nah, buat soal yang kedua tadi, ibu kan ada kasih soal 5 ditambah 7. Nah, pertama-tama di sini kita cari angka 5. Nah, 5 ditambah ini 7. Nah, mari kita operasiin ke 2 tangan yang di atas ini ya. Pertama-tama 5, kita buka 5 dulu. Nah, 5. 1, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5. Kita simpen dulu. Ditambah 7. Nah, untuk yang kedua kita buka dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, tadi soalnya kita sudah menghitung 5 ya yang pertama. Nah, ditambah 7. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ayo kita cari angka 12. Nah, ini dia. Jadi 5 ditambah 7 sama dengan 12. Oke, tadi kan udah belajar tentang operasi hitung penjumlahan menggunakan media ini. Sekarang kita
hitung pengurangan. Ibu punya soal 5 dikurang 2. Itu berapa? Yuk kita kerjakan bersama-sama dengan media ini. Oke, tadi kan sudah soal penjumlahan. Selanjutnya kita ke soal pengurangan. Tadi soalnya 5 dikurang 3. Sekarang kita hitung dengan smart hand-nya. Kita buka 5 jari, lalu kita hitung 5 dikurang 3. Kita tutup 3 jari, 1, 2, 3. Jadi sisanya ada 2. Gimana? Sudah paham? Oke, selanjutnya setelah tadi kita mempelajari 2 soal penjumlahan dan 1 soal kurangan, ini saya tambahi soal pengurangan 1 lagi. Saya mempunyai soal 8 dikurangi 3. Jawabannya berapa? Silakan nanti kita kerjakan bersama-sama di media. Oke. Langsung saja ke latihan soal yang terakhir, soal operasi hitung pengurangan. Soalnya 8 dikurangi 3. Kita ambil angka 8 dan 3. Jadi soal di sini ada 8 dikurangi 3 sama dengan kita berhitung menggunakan smart hand. Kita buka 8 jari, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di soal ini kan 8 dikurangi 3, jadi kita tutup 3 jari, 1, 2, 3. Sisanya kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5. Sisanya 5, jadi jawaban dari 8 dikurangi 3 adalah 5. Oke, setelah kita latihan soal dengan media smart hand mengenai materi operasi hitung penjumlahan dan pengurangan, pasti teman-teman semua udah paham ya. Selanjutnya kita bagi kelompok, jadi di satu kelas ini kita bagi menjadi 4 kelompok. Nah, di kelas ini kan ada 20 anak. Kita bagi menjadi 4 kelompok. Jadi satu kelompok ada 5 anak. Selanjutnya buat teman-teman bisa dibagi sekarang. Nah, gimana? Apa semuanya sudah membentuk kelompok? Oke, nah di sini Ibu punya LKPD yang akan kalian kerjakan nanti secara berkelompok. Nah, di sini Ibu buat 2 soal di dalam LKPD-nya. Nanti kalian mengerjakannya itu 2 soal tadi. Nah, untuk soal yang pertama, diketahui Upin dan Ipin bermain dakon bersama. Seperti diketahui, jika permainan dakon bisa dikatakan menang apabila biji dakon dimiliki lebih banyak daripada punya dakon milik lawannya. Berikut merupakan ringkasan. Nah, di sini Ibu menyediakan di dalam LKPD tadi ada tabel. Tabelnya punya Upin dan punya Ipin. Nah, di sini pada babak pertama Upin punya poin 7. Sedangkan pada babak kedua Upin punya poin 8. Nah, yang kedua ada Ipin. Di sini Ipin di babak pertama punya poin 5. Sedangkan yang babak kedua Ipin punya 7 poin. Nah, dapatkah kalian bisa membantu untuk menemukan siapa pemenang permain dakon kali ini? Nah, dalam matematika bisa ditulis. Nah, di Upin dulu ya. Untuk Upin tadi skor pertama 7, skor kedua 8. Nah, bisa kita tulis 7 ditambah 8. Nah, jumlah total poinnya berapa yang punya Upin? Nah, untuk yang punya Ipin tadi yang babak pertama 5, babak kedua 7. Dan jumlah dari punya
Ipin itu berapa? 5 ditambah 7 sama dengan titik-titik. Nah, setelah kalian bisa menghitung dari keduanya, berdasarkan hasil tersebut, perhitungan di atas dapat dilihat bahwa biji dakon milik siapa yang tadi yang lebih besar, lebih banyak daripada milik siapa tadi yang lebih kecil. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan siapakah pemenang dari pemain dakon kali ini. Nah, di sini untuk soal yang kedua, Ibu punya soal suatu hari Mei Mei dan Susanti akan bermain kelereng bersama. Mei Mei mempunyai 15 kelereng, sedangkan Susanti hanya mempunyai 5 kelereng. Mei Mei ingin memberikan kelerengnya kepada Susanti agar jumlah kelereng Susanti sama dengan jumlah kelereng miliknya. Nah, berapakah jumlah kelereng yang diberikan Mei Mei kepada Susanti agar kelereng mereka itu memiliki jumlah yang sama, yaitu 10 kelereng. Nah, jadi di situ kalian menuliskan dalam matematika dulu agar kalian lebih mudah untuk menghitungnya berapa. Nah, di pertama untuk kelereng Mei Mei, di sini tadi Mei Mei awal-awal punya 15 kelereng. Nah, Mei Mei ini mau memberikan kelerengnya kepada Susanti agar punya mereka itu sama gitu. Nah, tadi kan Susanti punyanya 5 kelereng kan. Nah, 15. Nah, kalau diambilkan atau dikasih itu otomatis dikurangi kan. Jadi 15 dikurangi berapa agar bisa menjadi 10? Nah, itu. Untuk yang kedua, tadi kan Susanti punya 5 kelereng. Nah, di situ Susanti menerima kelereng dari Mei Mei. Nah, berapa kelereng yang Susanti terima dari Mei Mei agar jumlah kelerengnya Mei Mei sama Susanti ini sama? Berarti 5 ditambah titik-titik sama dengan tadi jumlahnya berapa semuanya? 10. Nah, begitu cara ngerjainnya ya. Setelah dijelaskan mengenai LKPD tadi, apakah ada yang masih belum paham? Mungkin sudah paham semua ya. Selanjutnya buat masing-masing kelompok bisa mengerjakan. Waktunya 15 menit dimulai dari sekarang. Oke, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu diharapkan kalian dapat memahami dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan operasi hitung baik di penjumlahan ataupun pengurangan, seperti kalian menghitung suatu benda ataupun yang lainnya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita menyanyikan kembali lagu Bilangan Cacat. Mari kita bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Itulah semua bilangan cacat. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Itulah semua bilangan cacat. Baik, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita doa terlebih dahulu ya. Ibu akan tunjuk salah satu dari kalian untuk memimpin doa pada hari ini. Coba kamu pimpin doanya, Mas. Ya baik Bu, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian praktek simulasi mengajar dari kelompok kita. Mohon maaf bila ada salah kata baik dari ucapan atau perbuatan kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.